Wanda mau nganterin saya pulang. Iya, kondisi kamu lagi kayak begini. Kalaupun kamu presentasi online pasti lama datangnya. Saya aja yang langsung antar kamu ya. Biar saya temenin ya. Nggak perlu. Kamu tunggu aja di kantor. Mas Abi kok lama banget anterin Amanda pulang. Enggak, aku gak boleh ngeraguin Mas Abi. Mas Abi udah pilih aku. Mas Abi perhatian gitu ke Amanda cuma sebatas sahabat aja. Bi, kamu nggak langsung balik ke kantor kan? Makan siang sama aku dulu ya. Nanti aku masakin buat kamu. Ya walaupun kondisi aku seperti ini, aku masih bisa masak kok. Kayaknya nggak usah deh. Saya takut ngerepotin. Enggak ngerepotin. Justru aku seneng. Nanti aku masakin makanan kesukaan kamu. Aku janji deh. Aku janji aku nggak akan ungkit masa lalu lagi. Ya. Kamu tunggu aja di kantor. Masih banyak urusan kan di kantor? Maaf, tapi saya masih harus balik ke kantor. Masih banyak kerjaan. Yaudah ya, nggak apa-apa. Yeah. Sekali lagi makasih ya, Bi. Ya. Bisa sendiri kan? Bisa. Lihat aja, Bi. Lain kali kamu nggak akan mungkin nolak aku. Ngapain sih lo kesini lagi, ha? Kurang jelas percakapan dari pagi. Kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi, Reno. Udah bang, kamu mau kemana sih? Han, denger ya. Aku gak akan nyerah sampai kapanpun. Dan kamu harus terima aku lagi, Han. Ih, itu apa-apaan sih? Kamu tahu kan aku cinta banget sama kamu? Iya kan? Kamu masih cinta kan sama aku? Kamu sayang kan sama aku, Han? Reno, apaan sih lo? Aku tuh gak mau ya diduain lagi sama kamu. Kalau kamu cinta sama aku, buktiin. Kamu perlu bukti apa lagi sih, Han? Kalau kamu bisa belah dada aku, kamu belah aja deh. Reno, apaan sih? Jangan lebay dong. Norak banget sih. Aku nggak norak, aku cinta sama kamu. Ya udah putusin Tara. Bisa gak putusin Tara? Ngapain kamu di sini? Saya cuma memastikan aja Mas Abi udah makan atau belum. Belum. Kita makan bareng yuk, Mas. Saya masih banyak kerjaan. Mas Abi. Soal Amanda. Mas Abi yakin untuk Amanda kerja di sini sekarang? Apa nggak sebaiknya Amanda nggak kerja dulu? Yang sakit itu kan kakinya. Dia nggak bisa jalan, bukan nggak bisa mikir. Dan saya tetap kasih pekerjaan di sini supaya bentuk support saya kepada dia, supaya dia cepat sembuh. Bukan gitu, Mas. Saya cuman... Kenapa? Oh, saya tahu. Kamu cemburu sama dia. Berarti kamu udah mulai nggak percaya sama saya. Tapi seingat saya, yang bohong duluan sama saya itu adalah kamu.
Jadi sini siapa yang salah? Saya cuma nggak tega aja ngeliat Amanda untuk maksain dirinya kerja sekarang. Bukannya lebih baik dia fokus untuk kesehatannya dulu, kesembuhannya dulu. Amandanya aja nggak ada komplain apapun sama saya. Dia masih ngerasa sanggup untuk kerja kok. Jadi untuk apa saya pecat dia? Dan kalaupun tiba-tiba dia minta berhenti karena ingin fokus dengan kesehatannya dia, saya juga nggak akan ngelarang kok. Oke, aku bakalan putusin Sarah. Ya udah, buktiin. Buktiin lo bisa ngelepas dia. Jadi cowok yang cuma janji manis doang misalnya. Enggak sayang, aku bakalan buktiin sama kamu kalau aku bakalan mutusin Sarah. Yang penting kamu harus janji sama aku. Kalau kamu bakalan kembali lagi kan buat aku. Lihat nanti. Reno mau putusin gue. Gak bisa. Gue gak terima Reno putusin gue cuma demi si cewek kampiungan itu. Ish, ngeselin banget sih si cewek kampiungan itu. Ngapain coba nyuruh-nyuruh si Reno buat putusin gue? Sarah, kita harus ketemuan ya nanti malam. Ada yang harus aku bicarain. Aduh gimana nih? Pokoknya jangan sampai Reno putusin gue. Gue gak mau putus sama Reno, terus gue harus gimana? Aduh, masa iya sih gue kalah dari si cewek kampiungan itu? Karina! Mbak! Apaan? Aku dapat nomornya Claudia. Kok kamu bisa dapat dari mana? Udah tenang, yang namanya Karina pasti pinter lah. Aku dapat dari stafnya. Udah tuh, ayo hubungin. Ya kamu dong yang nelpon. Oh, kok malah aku sih? Harusnya Mbak dong. Mbak itu istri pertama, istri sahnya Mas Herman. Jadi harus diutamakan. Mbak yang harusnya hubunginnya. Ayo hubungin Mbak. Kamu nih pinter banget ya, licik ya. Kalau urusan begini kamu baru nyanjung-nyanjung Mbak ya. Yang seneng mana pernah kamu minta tolong Mbak. Ya udah, ayo duduk ya, duduk. Biar tenang duduk ya. Udah hubungin. Nih nomor ini. 085. Saya Marisa, istri sah bos kamu. Saya cuma mau bilang untuk yang terakhir kalinya. Tolong jangan gangguin suami saya. Lagi pula apa sih tujuan kamu deketin suami saya? Mau minta dinikahin? Biar dapat warisan? Percuma, semua harta kekayaan dia sudah dalam kuasa saya. Jadi, kalaupun suami saya nekat mau nikahin kamu gak akan dapat sepeser pun. Nih udah. Gitu dong. Itu gunanya istri pertama. Harus berjuang buat Mas Herman. Kamu nih bisa nyuruh Mbak aja. Aus ya? Ya udah kesana dulu ya. Makasih ya. Untung aja kamu adik Mbak ya. Kalau enggak, aku buang tuh.
Bi, iya Non. Non udah pulang? Iya, Bi. Bi, kok sepi ya? Oma di kamar. Enggak Non, Oma tadi pergi. Terus Bibi dengerin Oma nelfon My Love. Nelfon David. Iya Non, tapi Bi Jumi nggak tahu bicarain apa. Jangan-jangan Oma pergi sama My Love Non. Tapi kok Jumi nggak diajak sih Non sama Oma? Coba deh saya telepon Oma ya. Iya Non. Kok nggak diangkat ya, Bi? Non, Bi Jumi bikin minum dulu ya buat Non ya. Iya, Bi, makasih ya. Misi Non. Sekian lama aku mencoba. Kamu kenapa, Claudia? Kamu kenapa sih? Kok bengong gitu? Kenapa? Saya nggak ngerti, Pak. Kenapa istri-istri Bapak itu selalu nuduh saya? Emangnya saya tuh punya salah apa sih, Pak, sama mereka? Memangnya istri saya itu ngomong apa sama kamu? Bapak lihat sendiri aja. Masa sih, Pak, saya tuh dikata-katain kayak gitu? Saya nggak ngerti, Pak. Kenapa sih mereka itu selalu jahat sama saya? Padahal saya kan nggak pernah, Pak, jahat sama mereka. Laluan mereka. Claudia, sebentar ya. Iya, Pak. Semakin lama kamu bakalan nyaman sama saya, Herman. Dan istri-istri kamu bakalan dapat balasannya nanti. Ya, kami memang sedang merencanakan pernikahan. Dan pernikahan itu akan diselenggarakan dalam waktu yang dekat. Benar kan, Chef? Kira-kira konsep pernikahannya akan meriah atau gimana? Saya pasti selenggarakan pernikahan itu dengan sangat luar biasa. Pokoknya saya minta doa dari teman-teman semuanya, rekan-rekan media, doakan yang terbaik untuk pernikahan kami berdua. Oma. Alia. Jadi, Oma udah tahu semuanya. Dan semua orang di rumah sudah tahu kalau kamu adalah Alia. Oma jadi ingat pertama kali perjumpaan kita.
tiba-tiba kamu memeluk Oma. Jadi itu maksudnya. Kamu adalah Alia. Apa betul kamu mengalami kecelakaan yang parah? Bener, Oma. Kenapa kamu berpura-pura memiliki identitas lain dan tidak berterus terang pada Abi? Karena Alia nggak yakin, Oma. Alia nggak yakin Abi akan percaya sama Alia. Dan Alia nggak bisa ngebayangin kalau Abi nolak Alia dan anggap Alia itu sebagai penipu. Sekarang, setelah Abi tahu semuanya, apa yang kamu harapkan dari Abi, Alia? Maafkan Oma. Bukannya Oma tidak memahami perasaan kamu, Alia. Tapi sekarang kondisinya sudah berbeda. Abi sudah menikah. Dan dia sangat mencintai istrinya. Oma sungguh berharap dari kamu. Kamu tidak akan pernah mengganggu kebahagiaan mereka. Itu yang Oma harapkan. Coba aku telepon David deh. Kinan. Ya, halo Kinan. Ada apa? Fit, kamu lagi sama Oma nggak? Soalnya tadi aku dengar katanya Oma nelpon kamu. Terus sekarang Oma nggak ada di rumah. Kalau boleh tahu, kalian ngobrolin apa sih? Oh, itu tadi Oma minta alamat rumahnya Amanda. Dan dia bilang dia kesana setelah jam pulang kantor. Ke rumah Amanda? Halo, Kinan? Kinan? Duh, Oma mau ngapain ya? Apa aku harus kasih tahu ini ke Mas Abi? Tapi kalau Mas Abi masih marah, gimana? Kayaknya Tuhan udah benci banget sama aku. Persahabatan kita juga udah gak sehat. Saya kesini cuma pengen tahu bagaimana progres rencana kita. Tenang aja, aku akan bikin Abi ingat sama semua kenangan aku sama dia. Makasih ya, Abi. Kamu gak berubah. Pokoknya, kamu harus bikin Kinanti terlihat buruk di mata Abi. Kenapa aku harus menyaksikan itu semua? Kenapa?